Baik Bapak Ibu, teman-teman yang kekasih di dalam nama Tuhan, topik yang diberikan ke kami berempat sama, yaitu why we need to influence government for good. Saya tidak mempersiapkan presentasi karena saya akan mencoba menjawab topik ini lewat perjalanan hidup saya, lewat perjalanan pelayanan saya, yang bagi saya cukup saya syukuri, dan saya berharap itu bisa menjadi berkat bagi kita semua. Bawa topik ini atas 3 bagian besar. Yang pertama mengenai latar belakang, kemudian why kita harus mempengaruhi pemerintah, memberikan pengaruh kepada pemerintah ke arah yang lebih baik, dan yang ketiga adalah how. Jadi latar belakang, why, and how, ya. Nah, teman-teman, ketika kita bicara tentang pemerintah atau pegawai pemerintah, asumsi umumnya adalah lambat, mempersulit, makan gaji buta, kemudian korupsi. Sebagian ini salah, tapi sebagian ada benarnya juga, karena berita-berita yang kita dengar di media, banyak pejabat di pemerintahan yang muncul karena kasus korupsi. Dan pertanyaannya bagi kita semua adalah, atau bagi panitia yang membawakan topik ini, kalau begitu bagaimana kita mau bermisi lewat pemerintah? Teman-teman, latar belakang saya adalah bidang kesehatan, tadi sudah ditekan, maka ke depan nanti bicara tentang pemerintahan dalam konteks kesehatan tentunya yang saya tekuni. Saya bekerja sebagai dokter pegawai tidak tetap di Kalimantan Utara, dulu Kalimantan Timur namanya. Jadi sebenarnya pegawai tidak tetap ini adalah pegawai pemerintah, namun tidak tetap karena hanya dibatasi waktu 2 atau 3 tahun. Kalau misalnya di yang sangat terpencil 3 tahun. Jadi 1 tahun bersama saya di ujung Pulau Tarakan, Kalimantan Utara kalau sekarang, dan 2 tahun di Pulau Bunyu, terpencil itu antara pulau pemilih ikut PPS-nya, gitu ya. Tetapi walaupun itu sesuatu yang wajib, saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa program itu menyelamatkan banyak nyawa masyarakat, khususnya di daerah terpencil dan daerah sangat terpencil yang relatif tidak punya pilihan lain untuk berobat selain puskesmas. Jadi kita harus salut, memberikan respect kepada para dokter, para perawat yang mau bekerja di daerah yang sangat terpencil. Bapak Ibu, teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan, ketika kita bicara pemerintah, kita tahu bahwa pemerintah punya peran paling besar dalam kemakmuran satu negara untuk rakyatnya. Saya ulangi, bahwa pemerintah punya peran paling besar untuk kemakmuran rakyatnya di dalam satu negara. Mungkin ada sektor swasta atau NGO atau civil organization, ada yang mau turun mungkin ke daerah-daerah, tetapi nggak banyak juga yang mau turun misalnya melayani masyarakat di pulau yang terpencil, yang pasarnya buka 2 kali seminggu, yang listriknya hidup tidak sampai 24 jam. Tapi pemerintah harus hadir melayani di sana, termasuk pelayanan kesehatan. Disitulah dokter pegawai tidak tetap harus terjun ke sana untuk melayani masyarakat di sana. Teman-teman, PTT tidak hanya membuat saya dekat dengan masyarakat kelas bawah, tetapi saya juga dekat dengan permasalahan, cara mereka yang sederhana pemikirannya, cara hidup yang sederhana. Saya dan tim Puskesmas sering mendatangi masyarakat yang jauh dari pemukiman untuk mendaftarkan mereka agar mendapatkan
kartu yang namanya kartu Askeskin, asuransi kesehatan untuk rakyat miskin, agar bisa berobat gratis di puskesmas dan juga bisa dapat pelayanan rujukan kalau ke rumah sakit gratis. Banyak masyarakat tidak mampu di tempat saya bekerja dan sayangnya mereka nggak tahu haknya untuk mendapatkan kartu tersebut. Jadi pemerintah juga lewat pelayanan puskesmas keliling, kalau di tempat saya karena daerah pulau namanya puskesmas terapung, itu kerjanya memang melayani masyarakat di daerah yang terpencil seperti itu, yang sulit akses ke puskesmas, sulit akses ke puskesmas pembantu karena kondisi geografis. Jadi saya punya puskesmas terapung, saya menjangkau daerah-daerah atau desa yang terpencil yang hanya bisa dilalui. Jadi dalam puskesmas terapung tersebut, di tempat saya dulu itu ada satu desa namanya yang hanya bisa dilalui, tidak ada jalan darat ke sana. Yang bisa lewat situ adalah lewat sungai yang berkelok-kelok. Gitu ya. Dan pelayanan kami di sana pada waktu itu melayani masyarakat yang butuh sekali pelayanan kesehatan, tetapi durasinya kadang-kadang harus dibatasi oleh kapan pasang surut begitu. Jadi pasang surut di desa terpencil tersebut itu jam 2 siang. Jadi sebelum jam 2 siang kami harus tarik perahu kami ke sungai dan kemudian kami pulang ke pulau-pulau kami gitu. Karena dulu pernah banyak sekali yang masyarakat yang berobat, kami pernah pulang lebih daripada jam 2 dan akibatnya memang kita bukan naik perahu, kita justru mendorong perahu itu kira-kira setengah kilo di atas lumpur sungai untuk bisa kembali ke sungai yang punya air dan kemudian kita kembali ke rumah kita, ke puskesmas kita. Itu pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah lewat pegawai-pegawainya. Jadi teman-teman bekerja untuk pemerintah memang tidak hanya ada sukanya, tetap juga ada tantangan, ada dukanya. Itu mungkin yang menyebabkan banyak dokter atau profesi yang lainnya itu enggan bergabung dengan pemerintah. Selain tadi asumsi-asumsi yang saya sebutkan di awal. Ada juga alasan orang tidak mau bergabung dengan pemerintah karena takut berdosa. Jadi mereka lebih memilih untuk bertapa di dalam gua supaya tidak terinfeksi oleh yang namanya kejahatan, korupsi, dan lain-lain. Yang saya pikir itu salah tentunya. Jadi dulu saat PPT, saya mau cerita tentang dukanya atau tantangannya. Saya juga dimintai surat perjalanan dinas yang bodong gitu ya. Jadi surat perjalanan dinasnya nyampe ke saya, minta tanda tangan, tetapi orangnya entah ada di mana gitu. Juga ditawarkan untuk kong kali kong proyek pengerjaan pustu yang bodong juga. Jadi petang jawabnya tinggal teken, kemudian nanti kita bagi dua duitnya. Kemudian sampai dulu saya masih ingat dilibatkan ya untuk kampanye partai tertentu ketika pemilihan umum. Jadi kita ikut ditarik-tarik juga untuk ikut kampanye partai pada waktu itu. Dan banyak hal-hal yang lain gitu ya. Konflik dengan staf, kemudian diminta oleh kepala dinas untuk membina staf. Jadi staf saya dulu ada, ya dia statusnya janda, punya 2 anak, kemudian agak sering ribut ke tetangga. Kemudian saya karena tetangganya ribut begitu sampai ke dinas kesehatan. Jadi kepala dinas minta saya untuk membina staf saya yang sudah punya 2 anak itu, sedangkan saya pada waktu itu masih bujangan gitu ya. Jadi itulah tantangannya. Dan saya mau kasih tahu kepada kita semua, kemudian kepada adik-adik di sini, disinilah pembinaan yang kita dapatkan di kampus akan diuji. Apakah kita cuma sekedar follower for Christ, atau kita benar-benar disciple? Apakah kita cuma sekedar ikut-ikutan KTB di kampus, atau kita benar-benar murid yang memang mengikuti Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau kalian-kalian yang dulu ikut KTB, PA di kampus atau di gereja akan masuk yang namanya the real world. Gitu. The real world itu bukan dunia persekutuan kampus yang mungkin relatif steril, yang saling mendukung dalam iman, saling memaafkan, tetapi dunia yang kadang-kadang kejam, saling sikut. Saya pernah dilaporkan ke kepala dinas kesehatan karena kebijakan yang saya ambil di puskesmas. Siapa yang laporkan? Masyarakat, saya hadapi aja. Tetapi teman-teman yang kekasih dalam Tuhan, melewati itu semua dalam pimpinan Tuhan,
ada jatuh bangunnya tentunya adalah satu kepuasan sendiri bagi saya. Saat itu saya eh, merasa dan belajar untuk dekat dengan persoalan masyarakat, persoalan kemiskinan, kebijakan publik, dan yang ketiga ini tentunya sangat erat kaitannya satu sama lain. Itulah yang dikerjakan oleh pemerintah, mendatangkan sejahtera lewat bidang kesehatan kepada masyarakatnya yang mungkin private sector atau NGO enggan untuk turun ke sana. Tetapi pemerintah harus hadir. Pelayanan yang saya jalani itu membuat saya yakin bahwa ini adalah cara Allah untuk mendatangkan shalom, seperti dikatakan Pak Cohen tadi, bagi masyarakat yang saya layani. Dan bukan hanya saya, tetapi juga ribuan pegawai pemerintah yang lain yang sampai saat ini melayani di sana. Di kota, di desa, di gunung, di pantai, dan di daerah yang orang jarang mau datang. Dan saya yakin bahwa Tuhan hadir di sana lewat pelayanan anak-anaknya yang bekerja di pemerintahan atau nah 3 tahun yang lalu saya berkesempatan, ini cerita dikit, saya kesempatan untuk kembali ke puskesmas saya, ada tugas pada waktu itu setelah 18 tahun. Jadi ketika saya sedang memandangi bangunan puskesmas saya agak bernostalgia dikit gitu, kemudian ada yang tegur, Pak Dokter, masih ingat nggak sama saya? Aduh, saya nggak ingat, Bu. Bu siapa? Dulu Pak Dokter yang membantu anak saya menjahit lukanya ketika pahanya ditebas sama kakaknya gitu, anak kecil lah, main-main parang nggak sengaja, dan itu jam 10 malam. Dan waktu itu pegawai yang lain nggak ada, dokter saya banguni gitu. Kemudian dokter yang jahit kaki anak saya, itu anak saya. Anaknya sudah gadis gitu. Dan saya merasa bahwa itu ucapan terima kasih yang sangat-sangat berharga, yang paling besar yang pernah saya dapatkan dari masyarakat. Setelah 18 tahun, dia masih ingat saya. Saya udah nggak lagi gitu, dia masih ingat saya. Dan itu sukanya, gitu ya. Saat ini kita membahas tentang pemerintah saat ini, pertanyaannya adalah, kenapa pemerintah? Kenapa saya katakan bahwa pemerintah berperan paling besar dalam kemakmuran rakyat? Bapak, Ibu, teman-teman, banyak teknologi yang kita nikmati saat ini adalah hasil riset yang didanai oleh pemerintah atau dikembangkan oleh pemerintah. Satu, misalnya teknologi wireless, itu ditemukan oleh Marconi, teknologi dasarnya, dan kemudian dikembangkan oleh perusahaan pos pemerintah Inggris. Dan saat itu temuan itu dijadikan dasar untuk teknologi Wi-Fi di era internet saat ini. Pemerintah. Teknologi touchscreen, riset ini dibiayai dan kemudian dikembangkan oleh pemerintah Inggris lewat lembaga cuacanya di sana. Pemerintah. Kemudian yang mungkin baru-baru ini kita nikmati adalah vaksin COVID-19. Riset ini dibiayai besar, dikembangkan oleh pemerintah Inggris, pemerintah Amerika, pemerintah Jerman. Teknologi vaksin yang dulunya dikembangkan mulai dari awal sampai akhir makan waktu 8-10 tahun, sekarang kurang dari 1 tahun. Siapa di belakangnya? Pemerintah negara-negara. Dan banyak lagi teman-teman yang lain yang dibuat oleh pemerintah, dan itu sangat bermanfaat besar bagi masyarakatnya dan juga masyarakat dunia. Pemerintah punya peran yang besar. Jadi saya harap kita menyadari mengapa pemerintah punya peran yang besar untuk mensejahterakan rakyatnya. Setelah kita bahas why, mari kita lihat bagaimana caranya, how kita bisa bekerja atau mendukung pemerintah. Ada 2 cara. Yang pertama, bekerja dari dalam, terjun langsung menjadi ASN, tadi Pak Cohen juga sudah sampaikan. Yang kedua adalah bekerja mendukung pemerintah dari luar, lewat akademisi, pers, NGO, dan lain-lain. Banyak NGO yang bergerak di bidang kesehatan. Ada yang bertanya, mana yang lebih efektif? Seharusnya pertanyaan itu bukan atau ya, atau neither or nor, karena dua-duanya memang punya peran masing-masing. Bekerja dari dalam sangat penting karena akan memberikan perubahan langsung dari dalam. Semakin tinggi posisi, seperti disampaikan tadi oleh pembicara yang sebelumnya, semakin bisa memberikan perubahan. Walaupun juga tantangannya semakin besar ya. Jadi korupsi itu kalau posisinya makin tinggi,
nggak nggak dicari-cari korupsi itu. Kesempatan korupsi itu justru mendatangi kita, gitu katanya. Sementara kalau kita bekerja dari luar, juga memberikan perspektif, ini sangat strategis dan memberikan perspektif yang benar dan segar tentang isu dan solusinya. Jadi kita bisa think out of the box. Kalau bekerja di pemerintah, ini mungkin ya ada juga, tetapi mungkin tidak begitu dominan. Tapi kalau kita bisa melihatnya dari luar, memberikan solusi out of the box itu menjadi sesuatu yang utama yang bisa kita serahkan, kita berikan kepada pemerintah. Pemerintah harus diberi masukan, masukannya konstruktif, dan juga harus dikritik, dan itu tentunya adalah peran pers, peran pihak organisasi yang bekerja untuk mendukung pemerintah. Tadi seperti saya katakan, NGO, ahli, akademisi seperti Pak dosen tadi, kemudian organisasi profesi, kemudian international agency juga. Kemudian saya akan kembali ke pengalaman hidup saya. Selesai PTT, saya diterima bekerja di Kementerian Kesehatan. Ranah di Kementerian Kesehatan adalah kesehatan masyarakat. Tepatnya kalau mau saya sebut adalah kesehatan publik sebenarnya, lebih tepat istilahnya. Di sini kita tidak hanya berurusan dengan agent kuman penyakit dan host manusia, tetapi juga dengan environment, dengan lingkungan, bukan saja lingkungan fisik, tetapi juga lingkungan sosial, lingkungan mental. Karena lingkungan yang tidak sehat, tidak kondusif, pasti akan mempengaruhi juga kesehatan manusia. Jadi itu teorinya sudah seperti itu. Di Kementerian Kesehatan mulai dari membuat kebijakan, menyusun pedoman, melatih, monitoring, evaluasi, membuat planning dalam rangka untuk melayani masyarakat, dalam rangka untuk mengeksekusi regulasi yang sudah dikeluarkan oleh parlemen. Apa bedanya dokter yang bekerja di kesehatan masyarakat, kesehatan publik di Kementerian Kesehatan dengan dokter yang bekerja di rumah sakit? Banyak. Tapi singkatnya begini, kalau teman dokter di rumah sakit, pasiennya meninggal, keluarganya kebanyakan masih mengucapkan terima kasih gitu, karena sudah dirawat dengan maksimal, karena sudah diupayakan semaksimal mungkin. Tapi kalau di area pelayanan kesehatan masyarakat, itu nggak ada. Kalau terjadi misalnya wabah demam berdarah, maka biasanya Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Puskesmas akan dikecam dan dimaki-maki, karena dianggap tidak mampu mencegah wabah yang sedang terjadi. Padahal kalau tidak ada wabah, kenapa tidak ada wabah? Karena petugas rajin turun ke lapangan, petugas rajin turun ke rumah-rumah, periksa jentik, abatisasi. Nggak ada satupun masyarakat yang bilang, terima kasih ya Pak, terima kasih ya Dok, karena sudah bekerja untuk mencegah ini. Wabah tidak terjadi karena ada wabah tidak terjadi, maksud saya, itu karena ada yang bekerja, nggak terjadi begitu saja. Jadi petugas kesehatan bersama kader terlatih bekerja keras di lapangan agar wabah ini terjadi. Jadi pencegahan selalu lebih baik dari pengobatan karena lebih menyelamatkan banyak nyawa. Pertama saya disempatkan untuk program Puspa dan Prambusia, penyakit Prambusia, nama lainnya adalah penyakit patek ya, mungkin sebagian tahu, di Indonesia Timur disebut buba. Penugasan saya pertama di Kementerian Kesehatan pada waktu itu saya masih ingat adalah pengobatan massal untuk masyarakat Baduy Dalam. Pertama kali. Jadi untuk ke Baduy Dalam, saya harus jalan kaki, kami dengan tim harus berjalan kaki selama 6 jam, naik ke dataran tingginya, dan teman puskesmas di sana harus membuka komunikasi dengan PUUN, kepala adat, agar kita dapat izin untuk melakukan pengobatan di sana. Walaupun tidak ada akses jalan kendaraan bermotor dan tidak ada warung yang berjualan di atas sana, tapi pemerintah harus hadir di sana. Pemerintah harus hadir memberikan layanan kepada masyarakatnya. Dalam konteks kami adalah memberikan pengobatan untuk penyakit Prambusia. Dan Bapak Ibu, teman-teman, saya yakin dan keyakinan saya itu benar bahwa pemerintah sedang menjalankan mandat budaya Tuhan untuk masyarakat di sana lewat staf-staf pemerintah yang bekerja di sana. Dia menjadi wakil Allah untuk membawa shalom bagi masyarakat di sana yang kami layani. Yang kedua adalah penyakit kusta. Saya mau katakan bahwa sehat secara fisik
bukan hanya secara fisik dan mental, tetapi juga secara sosial. Banyak penderita kusta tersingkirkan di masyarakat. Dalam satu survei yang kami lakukan di daerah Surabaya itu, survei terbuka saja menanyakan kepada mantan penderita kusta, apa yang paling mereka inginkan, pertanyaan terbuka. Dan sangat mengejutkan, hasil yang paling banyak itu, teman-teman, kalau boleh saya sampaikan gini adalah, saya ingin normal. Satu, saya ingin punya KTP, karena mereka sulit mengurus KTP di sana karena penyakitnya. Kami yang mendengarnya sedih gitu ya, bahwa mereka ingin normal, nggak ingin mobil, nggak motor, mereka ingin hidup normal seperti masyarakat lainnya, dan itu mereka nggak dapatkan. Dan pemerintah lewat Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Puskesmas itu bekerja sama dengan NGO mendukung kesehatan fisik mereka dan juga rehabilitasi sosial mereka. Bisa kembali masyarakat, bisa bekerja, dan masyarakat juga harus direhabilitasi untuk mau menerima mereka dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bekerja dan berkegiatan sosial lainnya. Teman-teman, perjalanan saya kemudian berlanjut dan saya dapat tawaran sekolah untuk S2. Saya selesaikan S2 saya di luar dan pulang dari sana saya ditawarkan untuk bekerja membantu pemerintah dari luar pemerintah, dari luar sistem dengan memberikan bantuan teknis. Saya bergabung di institusi saya pada saat sekarang ini, Badan Kesehatan Dunia WHO, dan orang ada yang bertanya apa bedanya? Bedanya singkatnya banyak bedanya. Singkatnya adalah bahwa ide, terobosan, inovasi yang kita miliki lewat kemampuan intelektual kita yang kita pelajari, itu bisa segera diimplementasikan lewat program dan kegiatan yang kita usulkan. Kalau di pemerintah, mungkin pemerintah adalah mesin besar, gitu ya, di mana ide kita ini adalah baut kecil, ide, inovasi, itu punya mekanisme tersendiri untuk kemudian digodok berjenjang, kemudian akhirnya bisa dijadikan program atau kegiatan. Jadi itu prosesnya agak sedikit panjang. Tetapi kalau misalnya di institusi non-pemerintah, ide, inovasi, terobosan, itu bisa kita jawatahkan, kita komunikasikan dengan teman-teman, jadi itu bisa jalan. Itu yang saya ingin. Saya merasa saya punya ide, saya merasa saya punya inovasi yang ingin saya jawantahkan, dan saya ingin terus kreatif. Moto saya gitu ya agak aneh memang, be creative or die gitu ya. Jadi memang harus kreatif gitu. Dan saya yakin bahwa menjaga talenta yang Tuhan sudah berikan untuk menjadi berkat bagi banyak orang itu memang menjadi sesuatu yang mutlak penting. Saya ingat perumpamaan yang saya baca dari bukunya John Maxwell begini. Kutu yang kecil itu bisa lompat katanya 30 kali tinggi badannya, gitu. Tinggi badan kutu itu 30 kali dia bisa melompat tingginya. Tetapi kalau misalnya dia dimasukkan ke dalam kotak korek api yang cetak itu, didiamkan dia selama 2 hari, kemudian ketika dikeluarkan, dia nggak bisa lompat lagi setinggi 30 kali tinggi badannya. Dia hanya bisa melompat akhirnya setinggi kotak korek api. Kenapa? Karena sudah terbiasa di situ. Ini yang saya katakan, saya mau menjaga talenta yang saya miliki untuk terus bisa berkembang, untuk terus bisa kreatif, untuk terus bisa inovatif demi kepentingan orang banyak, demi menjadi berkat bagi banyak orang. Kerja di tempat saya sekarang ini adalah mandatnya apa? Mandat WHO itu adalah untuk memberikan dukungan teknis kepada pemerintah. Pemerintah siapa? Kementerian Kesehatan, untuk mencapai dunia yang lebih sehat, lebih adil, dan lebih sejahtera. Itu kira-kira motonya. Jadi apa yang saya lakukan sekarang ini sebenarnya apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah, karena apa yang dilakukan pemerintah itu yang disupport oleh WHO dengan bantuan teknis yang diberikan. Akhirnya saya mau menutup seperti ini, bahwa inilah dunia nyata kita, begitu ya. Jadi dunia nyata bukan di bukit yang memberikan tenda bagi Yesus, Musa, dan Elia, tetapi turun ke bawah melayani orang sakit, orang miskin, orang yang terbelenggu dosa.
dunia nyata itu, the real world itu terkadang bukan menikmati suasana teduh dalam retreat atau dalam KTB, bisa saja. Tetapi seringkali adalah melayani orang miskin, orang yang sakit di puskesmas, yang banyak praktek korupsinya, yang pasiennya terlantar, dan menjadi terang di dalam kegelapan, dan menjadi garam di tengah pembusukan yang sering terjadi. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Saya kembalikan ke moderator. Baik.